Oke, halo teman-teman. Kembali dengan saya, Lutfi Muhammad Al-Farizki. Kali ini saya akan membahas studi kasus dari materi firewall. Oke, pada studi kasus kali ini, itu ada 3 yang harus kita praktikan. Itu yang pertama itu mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke router, sisanya bisa. Lalu yang kedua itu mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke internet. Lalu IP sisanya bisa. Yang terakhir itu memblokir website. Oke, langsung saja ke praktek firewall. Oke, yang pertama kalian harus bikin topologi seperti ini ya. Setelah kalian bikin topologi seperti ini, kalian buka login ke si router boardnya atau pemikratiknya. Oke, tunggu ya. Nah, setelah muncul login, kita masukin seperti biasa ya. Admin, password, lalu N, Ctrl C. Nah, kalau sudah, kita enter dulu supaya dia itu oh my god. Wait. Ntar. Nah, setelah ini kita buka si Winbox. Nah, ini kita login, connect. Nah, kita login ya. Setelah login ke ini, ke aplikasi Windows, kita konfigurasi dasar dulu. Itu kita konfigurasi DHCP dulu ya, agar si PC-PC ini mendapatkan IP ya. Oke. Setelah eh, ini kita akan tambahkan dulu IP address untuk si router. Oke. Kita gunakan 192.168.1.1 slash 24 aja. Oke, kita menggunakan ether 2, lalu apply, lalu oke. Kalau sudah menambahkan IP address di sini, kita ke DHCP server. Kita langsung saja ke DHCP setup, lalu pilih ether 2, lalu next, lalu next, next. Ininya tambahin aja 88. Oke, sudah. Dan next, lalu next. Complete. Kalau sudah begini, kita pergi ke IP firewall, lalu NAT, tambahin di sini kita enter 1, lalu accept-nya itu mas squared, lalu apply, lalu oke, sudah.
Kalau sudah, kita coba tambahin DNS di sini 888. Kalau kita tidak tambahin juga nggak apa-apa. Oke, lalu apply, lalu oke. Kalau sudah, kita coba si PC ini meminta IP DHCP Sedora, nice. Kalau sudah Dora berarti berhasil ya teman-teman. Nah, IP yang didapatkan itu dia dapat 1254. Oke, kita akan coba ke kasus yang pertama, yaitu mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke router. Oke, langkah-langkahnya yaitu kita ke firewall, lalu pilih yang filter rules, lalu kita klik yang tambah ini. Nah, pada if-nya atau jika kita pilih change yang input. Kenapa yang input? Karena kita akan memblokir memblokir IP laptop agar tidak bisa ping ke router. Berarti kalau ke router itu input. Lalu SRC address-nya itu address si PC tadi. Itu 192 192.168.1.254. Lalu destination address-nya itu IP yang kita tambahin di ether 2 tadi, yaitu 1.1. Oke, kita address 192.68.1.1. Nah, setelah menambahkan SRC address dan destination, kita tambahin di sini itu protokol. Protokol yang digunakan itu ICMP. Nah, setelah menambahkan protokol dan SR address, konfigurasi if itu sampai sini. Lalu selanjutnya kita konfigurasi then atau action. Nah, action yang digunakan itu drop, dikarenakan kita akan memblokir apa namanya, memblokir IP laptop agar tidak bisa ngeping ke router. Ngeblokir, kita pakai drop, lalu apply, lalu oke. Nah, setelah ini kita tes ya, kita coba cek apakah dia bisa ping ke 192.168.1.1 lalu, dan hasilnya itu timeout ya, karena kita berhasil mengkonfigurasi firewallnya. Coba kita pakai PC tumbal ini ya. Oke, kita coba minta dulu deh IP-nya, DHCP. Oke, sudah. Coba ping ke 192.168.1.1. Nggak bisa. Nah, bisa. Oke, untuk studi kasus yang pertama itu done ya, teman-teman. Yang mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke router. Done, oke. Seterusnya kita studi kasus yang kedua itu mencoba blokir IP laptop agar tidak bisa ping ke internet. Sekarang itu kita mencoba memblokir IP dari PC ini agar tidak bisa ngeping ke si internet ini. Oke, caranya kalian seperti tadi ke filter rules, lalu kita tambah
Nah, di generality kita pilih yang forward karena kita itu untuk studi kasus yang kedua itu melewati router ya. Jadi kita milih forward. Kalau kita ke router itu yang namanya input, lalu dari PC ke melewati router itu forward ya. Jadi kita pilih forward. Lalu di sininya kita pilih IP yang PC tadi, yang ini. Kita coba minta dulu IP-nya ya. Udah cek ya. Oke, benar. So IP belum. So IP itu 252. Oke. Kita tambahin itu 192.68.1.252. Lalu destination address-nya itu kita kosongkan saja. Lalu protokolnya juga kita ganti ke ICMP. Oke, sudah. Lalu actionnya seperti tadi kita pakai drop. Sudah. Lalu apply, lalu oke. Kita coba si PC2 ini ping ke 88. Ping 88. Aduh, ya kebanyakan. Oke, coba ping. Hasilnya timeout ya teman-teman. Kita coba ke PC3. Apakah tidak timeout? Harusnya sih tidak ya. Kenapa? Karena IP dari PC3 ini kita tidak blok untuk mengakses atau ngeping ke internet. Coba ping 888. Kok destination? Oh, oke. Ya, 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 ya. Coba kita ini dulu ya. Coba kita matiin ya, apakah bisa? Coba matiin dulu ini, matiin. Cara pindah, lalu coba ping lagi. 888. Hasilnya oke, ini kemungkinan error ya. Seharusnya sih bisa ini. Harusnya bisa karena filter rulesnya kita matiin. Harusnya ini bisa. Harusnya ini apa sih namanya? Coba ini yang IP ini. Ping 88. Oh, wait. Oh, I see. Wait, kita ini nyalain dulu. Ini matiin dulu. Coba nyalain. Lalu kita coba lagi. Harusnya bisa ya. Masih. Harusnya sih bisa ya. Coba. Nah, seharusnya dia bisa ngeping ya. Seharusnya. Ini kemungkinan error dari softwarenya. Dari PM-nya ini. Biasa. Oke. Itu untuk studi kasus yang kedua. Yang blokir IP agar tidak bisa ping ke internet. Lalu yang terakhir itu memblokir website. Nah, untuk studi kasus yang ketiga itu seharusnya sih saya install dulu ya si ininya tuh gak ada pada node dockersnya. Nah, di sini harusnya ada Chrome.
belum saya install. Tapi saya akan jelaskan secara virtualisasi kepada kalian. Yang pertama kalian itu harus menambahkan Docker dulu ini di sini. Kalian di sini harus pilih yang Chrome karena ini ada Chrome, ada Linux, ada apa lagi? Saya juga lupa. Lalu ininya kita ganti, mau ganti ikonnya bebas. Lalu kita pilih yang DHCP ini. Lalu primary console-nya kita ganti ke RDP. Lalu apa lagi ya? Sudah sih kayaknya. Nah, sudah. Oke, kita cuman ganti ini ke RDP, lalu nyalain Ether 1 DHCP, lalu ininya ganti ke COM ya. Lalu sudah hasil tambah di sini kita ganti saja pakai inilah. Anggap itu ada ya. Mana? Oke, sudah. Lalu saya nah, di sini oke, tambahin dulu ininya Ethernet. Nah, lalu set. Lalu oke. Nah, kita ini bayangin saja ini tuh Docker ya. Kita langsung saja ke konfigurasi di routernya. Itu caranya kalian klik tambah di sini. Lalu di general ini kita chainnya masih forward karena melewati router. Nah, kita karena akan memblokir router, kita forward chainnya. Lalu pada SRC dan destination address-nya itu tidak ditambahkan atau biarkan kosong saja. Lalu di sini protokolnya itu menggunakan TCP karena HTTPS itu menggunakan TCP ya. Lalu DST portnya itu gunakan portnya HTTPS yaitu 443. Nah, selesai. Kalau sudah kita pergi ke advance, lalu pergi yang TLS host, lalu kita tambahin bintang youtube.com, lalu bintang lagi. Nah, setelah ditambahkan di TLS hostnya itu seperti ini, kita ke action, lalu actionnya itu pilih drop, lalu apply, lalu oke. Nah, setelah kita tambahkan seperti ini, alhasil ini kalau kita apa sih namanya, buka si dockernya itu, lalu kita cari yang domainnya youtube.com itu, dia akan menampilkan seperti ini nih. Kalau di kita visualisasikan lah ini, kan seperti ini, youtube.com. Oh, benar-benar salah. Gini. TikTok. Nah, akan seperti ini tampilannya. Kalau konfigurasi kalian berhasil, yang studi kasus yang ketiga itu akan tampilannya seperti ini. Oke, cukup sekian pembahasan kasus dari firewall ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.